Baiklah saudaraku yang terkasih, kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 7. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Judulnya di situ adalah hal pengabulan doa. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11 ya. Judulnya adalah hal pengabulan doa. Bapak Ibu, ibunya nggak ada. Bapak-bapak dan anak-anak yang saya kasihi ya, dalam nama Tuhan, kehidupan orang Kristen tidak terlepas dari yang namanya berdoa. Amin. Tidak terlepas dari kehidupan yang namanya mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Mau dengar-dengaran apa yang Tuhan bilang. Loh, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang melalui firman-Nya. Di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Inilah pesan-pesan Tuhan terdapat di dalam kitab suci yang namanya Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Inilah firman Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini biarlah senantiasa kita mengikut Tuhan. Amin. Oh Jim, keluarga saya banyak yang tidak mau mengikut Tuhan. Mereka bilang, apa itu Tuhan Yesus? Apa itu kue Yesus? Ngapain kalian berdoa? Ngapain kalian setiap minggu datang ibadah? Capek, buang-buang waktu. Mendingan tidur, mendingan kerja. Lebih ada hasilnya. Kalau kamu tidur, kamu istirahat, badan kamu menjadi kuat, kamu bisa beraktivitas besoknya. Kumpulkan tenaga untuk bekerja. Ngapain hari Minggu capek-capek naik mobil jemputan untuk mengikut Tuhan? Ngapain dengar firman Tuhan? Mendingan kamu kerja, tanam seluas-luasnya nilam. Lebih ada hasilnya, lebih nyata hasilnya. Apalagi nilam sudah naik. Tapi mengikut Tuhan tidak sia-sia. Amin. Kita akan baca ayat 7, dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita minta sama siapa, Jim? Lewat doa kita meminta kepada Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan berikan tidak mampu diberikan oleh dunia ini. Tidak mampu diberikan oleh dunia ini. Dikatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Saya percaya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita juga semua rindu kita juga pengen supaya semua orang mencari apa yang sudah kita cari. Supaya semua orang menemukan apa yang sudah kita temukan. Kita sudah menemukan Dia, Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Penolong hidup kita. Ngapain ibadah? Sore-sore lagi itu enaknya untuk minum kopi. Kita ada juga nanti minum kopi. Itu enaknya untuk, apalagi tidak panas toh. Itu cocoknya untuk bercangkul tanah, bersemprot. Kan lumayan, berapa tangki dapat. Nanti semakin luas baru bisa ditanam besoknya lagi, lumayan. Tapi kita dalam hati saja sabar. Andaikan kamu tahu, saudaraku, kita bilang begitu dalam hati kita kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Kita bilang dalam hati kita, saudaraku, andaikan kamu tahu bahwa hidup ini hanya sementara.
bahwa kita hidup di dunia ini hanya menumpang saja. Ada waktunya Tuhan panggil kita. Hanya sementara. Bahkan dikatakan hidup ini seperti uap. Kalau kita baru, pernah saya bilang juga itu, kalau kita baru memasak nasi, kita buka itu ya, atau memasak air, kita buka ada uapnya tuh, wah. Tuh Humaira pernah masak nasi atau masak air, kita buka tutupnya, tek, keluar uapnya, set, tiba-tiba hilang langsung. Kan nggak mungkin selalu permanen, selalu dia bertahan di situ, tidak, hilang. Atau asap rokok juga, bagi yang merokok ya kan, diset, set, nah hilang langsung, hilang. Begitulah hidup. Sebentar ada, kemudian lenyap. Kita bilang begitu sama saudara kita, dalam hati saja, nggak usah terus terang, nanti sakit hati, tersinggung ya kan, tidak enak juga ya, kita hargai saja. Saudaraku, andai kan kamu tahu bahwa yang saya cari ini, yang saya minta ini, yang saya cari ini adalah Sang Pemberi kehidupan. Kita berasal daripadanya, kita pun pulang nanti kepadanya. Amin. Kita berasal katanya, kita diciptakan dari debu tanah. Makanya kalau ada orang duka, ibadah duka cita, ibadah orang meninggal, dikatakan apa? Dia selalu mengatakan, dari tanah kembali ke tanah. Kita diciptakan dari debu tanah, kita pun nanti mati masuk ke tanah. Tetapi roh kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Kelak kita akan bertemu dengannya. Oh, Jim, siapa buktinya? Siapa buktinya? Kita sudah melihat langsung. Di tengah-tengah persekutuan kita, Tuhan memanggil. Bukan karena tua, apakah dia sudah tua? Kalau dia sudah tua, kenapa dia tidak pakai tongkat? Kalau mau angkat sawit, oh jangan ditanya. Mau berapa jam kerja, dia bagi tuh. Tapi bukan karena dia tua atau muda. Bukan karena dia badannya kurus atau gemuk. Oh, bukan karena dia keriting atau rambutnya lurus. Bukan karena kulitnya putih. Oh, karena kulitnya putih lebih lama mati. Ya? Oh, karena kulitnya hitam lebih cepat. Tidak ada. Kalau dibilang stop. Kalau dibilang hari ini. Kalau dibilang besok. Mau batanam nila, mau ribuan hektar nilam kita. Tidak dibawa juga itu ke dalam peti. Muatkah peti itu dimasukkan? Tetapi kebaikan, kasih kita, iman kita, itulah yang kita bawa di hadapan Tuhan. Kelak setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini saudara, dikatakan semua orang yang meminta, menerima. Kalau kita nggak pernah meminta, bagaimana kita mau menerima? Katanya semua orang yang mengetok pintu, baginya pintu dibukakan. Kalau kita nggak pernah ketok pintu rumahnya Tuhan lewat doa kita, bagaimana pintu mau dibukakan? Semua orang yang mencari mendapat. Kalau kita nggak pernah cari, bagaimana kita mau dapat? Ada ilustrasi bapak-bapak dan anak-anak yang saya kasihi. Ilustrasinya begini. Jadi ada seseorang yang membawa kunci. Jadi ini waktu ini dalam keadaan yang gelap ya. Dia lagi bermain dari rumah temannya, kemudian dia pulang jalan kaki ya. Rumahnya dekat lagi, sudah mau dekat. Di rumahnya kan terang. Jadi pas dia di jalan mau masuk ke rumahnya,
kuncinya jatuh dari kantongnya. Jatuh, tek. Baru karena dia lihat, oh ini kan di jalan lagi gelap, tidak ada lampu jalan. Jadi dia pergi ke depan rumahnya, di teras rumahnya. Karena di teras rumahnya ada lampu. Jadi dia cari. Dia cari di rumahnya tuh. Padahal jatuhnya di tempat yang gelap. Dia cari berjam-jam, dia cari. Orang tanya, Pak, tadi saya sudah 2 kali lewat dari depan rumah Bapak. Bapak dari tadi Pak cari apa? Begini Pak, kunci saya jatuh. Jatuhnya di mana? Oh di situ, di tempat yang gelap. Jatuhnya di mana Pak? Di situ Pak, di tempat yang gelap. Ya kenapa Bapak cari di sini? Di sini terang, di sana gelap. Di sini terang, di sana gelap. Di mana kunci jatuh, di situ maunya kita cari. Begitu juga tuh dalam mengikut Tuhan, saudaraku yang terkasih. Dikatakan carilah, maka kamu akan mendapat. Kalau nggak dicari, betul juga. Mau bagaimana ketemu? Lewat apa kita mencari Tuhan? Lewat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lewat datang beribadah. Lewat datang berdoa. Oh, Jim bagaimana? Kan seminggu 1 kali ibadah. Bagaimana kita berdoa? Berdoa dimanapun kita berada. Baik di ladang, baik di kebun, baik di tempat kerja, baik di sekolah, baik di tempat tidur sebelum tidur, baik di rumah, baik dimanapun kita bisa berdoa. Amin. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ini Tuhan Yesus bilang. Ada enggak di antara kamu yang memberikan batu kepada anaknya sementara anaknya meminta roti? Oh, enggak ada. Yang namanya orang tua. Oh, Jim, kamu udah orang tua belum? Saya punya orang tua. Belum orang tua memang, tapi saya punya orang tua. Waktu saya kecil, waktu saya lapar, selalu yang dikasih yang diberi makanan itu yang bisa saya makan. Tidak mungkin batu juga paku, belum pernah saya dapat. Ya minimal lah daun ubi, kangkung itu masih bisa dimakan. Jadi Tuhan bilang, kamu aja orang tua pasti memberikan kepada anaknya roti. Gak mungkin kamu kasih batu sementara dia meminta roti. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Nah ini lagi. Tapi nggak tahu ya. Mungkin di Sulawesi ular juga dimakan, nggak tahu. Kalau ada anaknya meminta ikan, nggak mungkin orang tuanya kasih ular. Artinya apa? Orang tua tahu memberikan yang baik untuk anaknya. Amin. Apalagi Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu rencana kita, apa yang kita pikirkan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi firman Tuhan berkata, jadi jikalau orang jahat saja pun, orang jahat tetapi dia punya anak, dia akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Walaupun dia jahat, walaupun orang ini jahat, ketika dia punya anak, dia akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Apalagi Bapa yang di surga, dia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Biarlah kita juga termasuk dari orang-orang yang meminta kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.